Di perdagangan Senin pagi, harga emas dunia di pasar spot melemah 0,11% di posisi 3.367,94 dolar Amerika per troy ounce. Harga batu bara naik di perdagangan pekan lalu. Dikutip dari Bloomberg, di perdagangan Jumat, harga batu bara di pasar ICE Newcastle untuk kontrak pengiriman September ditutup di 111,3 dolar Amerika per ton, menguat 0,63%. Harga minyak dunia menguat di Senin waktu Asia, dipicu meningkatnya serangan Ukraina ke fasilitas energi Rusia dan memunculkan kekhawatiran terhadap pasokan minyak. Beralih ke informasi komoditas, harga emas melemah tipis usai melesat setelah adanya isyarat pemangkasan suku bunga dari The Fed. Harga batu bara menguat di 0,41% di sepanjang pekan lalu, ditopang kenaikan harga gas global. Sementara harga minyak mentah menguat seiring meningkatnya serangan Ukraina ke fasilitas energi Rusia. Harga emas akhirnya melesat setelah adanya isyarat pemangkasan suku bunga dari Ketua The Fed Jerome Powell di simposium Jackson Hole. Selain itu, penguatan harga emas juga ditopang pelemahan dolar Amerika ke level terendah sebulan terakhir. Di perdagangan Senin pagi, harga emas dunia di pasar spot melemah 0,11% di posisi 3.367,94 dolar Amerika per troy ounce. Pelemahan terjadi setelah di perdagangan Jumat pekan lalu, harga emas dunia naik signifikan 0,99% di level 3.371,67 dolar Amerika per troy ounce. Harga batu bara naik di perdagangan pekan lalu. Dikutip dari Bloomberg, di perdagangan Jumat, harga batu bara di pasar ICE Newcastle untuk kontrak pengiriman September ditutup di 111,3 dolar Amerika per ton, menguat 0,63%. Sepanjang pekan lalu, harga batu bara menguat 0,41%. Kenaikan harga gas ikut mengatrol harga batu bara di pekan lalu. Harga gas TTF Belanda melonjak 7,81%, sementara harga gas di Inggris melesat 9,16%, terdampak meredanya euforia akan potensi damai di Ukraina. Harga minyak dunia menguat di Senin waktu Asia, dipicu meningkatnya serangan Ukraina ke fasilitas energi Rusia dan memunculkan kekhawatiran terhadap pasokan minyak. Selain itu, ekspektasi penurunan suku bunga acuan Amerika Serikat turut mendukung prospek pertumbuhan global dan permintaan energi. Mengutip Reuters, harga minyak mentah Brent naik 6 sen atau 0,09% di 67,79 dolar Amerika per barel, sementara minyak mentah WTI Amerika Serikat menguat 9 sen atau 0,14% di 63,75 dolar Amerika per barel. Berbagai sumber IDX Channel. Dan bagaimana update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI menguat tipis di 0,03% di level 63,67 dolar Amerika per barrel. Nikel melemah di 0,02% di level 14.742 dolar Amerika per metrik ton. Emas juga melemah di 0,16% di level 3.413 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO kontrak November 2025 melemah di 0,42% di level 4.510 ringgit Malaysia per tonnya. Beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya, pemirsa, di mana nilai tukar rupiah menguat signifikan di perdagangan awal pekan di tengah indeks dolar Amerika melemah ke level terendah sejak 25 Juli 2025. Dikutip dari Tartia, hingga perdagangan Senin siang tadi, rupiah menguat di 0,56% ke level 16.244 per dolar Amerika. Di mana sebelumnya rupiah sudah dibuka menguat di 0,64% ke level 16.230 per dolar Amerika Serikat. Di mana secara intraday rupiah sempat menguat ke level 16.230 per dolar Amerika. Sementara indeks dolar Amerika terpantau menguat di 0,24% di level 97,95 di Senin pagi tadi. Namun penguatan terjadi setelah di Jumat pekan lalu, indeks dolar Amerika anjlok di 0,92% ke level 97,71, menyentuh titik terendah sejak 25 Juli. Indeks dolar Amerika melemah di tengah Powell mengisyaratkan adanya peluang pemangkasan suku bunga pada pertemuan The Fed di September seiring meningkatnya risiko penurunan di sektor ketenagakerjaan.
Langsung saja kita akan coba update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 16.233 rupiah, terhadap euro di 18.945 rupiah, kemudian pound sterling di level 21.956 rupiah, kemudian terhadap yen Jepang di level 110,29 rupiah. Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang di sepanjang perdagangan hari ini yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan. Baik dari domestik maupun internasional, dan informasinya apa saja, mari kita coba simak rangkuman berikut ini. Chairman Bank Sentral Amerika Serikat The Fed, Jerome Powell, dalam pidatonya di Jackson Hole memberi isyarat jika The Fed akan segera memangkas suku bunga. Namun tidak memberi petunjuk kapan kebijakan tersebut akan diambil. Dalam pidatonya, Powell menegaskan bahwa kebijakan moneter saat ini masih berada di wilayah restriktif, namun keseimbangan risiko ekonomi mulai bergeser. Hal ini membuka ruang bagi The Fed untuk menyesuaikan sikap kebijakan. Powell juga masih menekankan jika The Fed akan bertindak hati-hati dan terus mengevaluasi dampak tarif serta kebijakan lain terhadap perekonomian. Bursa Wall Street kompak menguat di Jumat waktu setempat setelah Ketua The Fed Jerome Powell memberi sinyal ada peluang pemangkasan suku bunga. Risiko terhadap pasar tenaga kerja meningkat. Dow Jones melesat 1,89% di level 45.631,74, rekor tertinggi baru sekaligus penutupan rekor pertama sejak Desember 2024. S&P 500 naik 1,52% sekaligus memutus tren pelemahan 5 hari beruntun. Nasdaq Composite menguat 1,88% di level 21.496,54, ditopang penguatan saham Nvidia 1,7%, Meta naik 2% dan Tesla melonjak 5%. Gubernur Bank Sentral Eropa, Christine Lagarde memperingatkan agar tidak meragukan independensi para pembuat kebijakan dan lembaga bank sentral. Keterlibatan pemerintah dalam penetapan suku bunga justru beresiko membuat perekonomian menjadi tidak stabil. Lagarde menambahkan, pengalaman saat memimpin Dana Moneter Internasional memberikan gambaran jelas mengenai apa yang terjadi ketika independensi bank sentral terusik. Pernyataan Lagarde disampaikan di tengah Gubernur The Fed Jerome Powell terus mendapat tekanan dari Presiden Donald Trump agar menurunkan suku bunga. Dari dalam negeri, Bank Indonesia mencatat aliran modal asing masuk ke pasar keuangan dalam negeri sebesar 910 miliar rupiah di pekan ketiga Agustus 2025 atau periode 19 sampai 21 Agustus 2025. Tercatat aliran modal asing masuk pasar saham 2,31 triliun rupiah, sementara itu aliran modal asing tercatat jual neto atau keluar dari pasar keuangan dalam negeri dari surat berharga negara di 620 miliar rupiah dan sekuritas rupiah Bank Indonesia sebesar 780 miliar rupiah. Adapun seiring dengan masuknya asing dari pasar keuangan dalam negeri, premi risiko investasi di Indonesia 5 tahun per 21 Agustus 2025 sebesar 66,97 BPS, turun dibanding dengan 14 Agustus 2025 di 67,72 BPS. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, saya akan coba sampaikan update pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Rebound signifikan masih terus berlanjut di mana indeks harga saham gabungan masih menguat di atas 1% dan bergerak di level 7.943,305. Secara intraday di sepanjang perdagangan hari ini, indeks harga saham gabungan dominan bergerak di zona hijau. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi langsung menguat dan langsung bergerak di atas level 7.900-an, tepatnya di 7.921,021. Sementara secara intraday pemirsa, indeks harga saham gabungan sempat menyentuh di 7.951,978, intraday tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini. Sementara level terendah di 7.915,054. Saham-saham yang menjadi penopang pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini datang dari sektor yang cukup sensitif dengan pergerakan suku bunga acuan. Dari perbankan big cap ada BBRI melesat di 3,17% di 4.230. BMRI menguat di 1,23%, 4.950. Kemudian juga BBCA menguat di 0,30% di 8.475. Sementara perbankan big cap lainnya BBNI menguat di 1,5%
2,82% di level Rp4.470 per sahamnya. Sementara saham-saham dari sektor teknologi, pemirsa, ada Koin melesat di 24,61% di 2380. MTech hari ini juga melonjak 17% di Rp1.370 per sahamnya. Kemudian WIRG menguat tipis di 0,90% di Rp224 per saham. WiFi juga menguat di 2,55% di Rp2.810 per sahamnya. Sementara beberapa saham dari sektor lainnya dari properti, pemirsa, hari ini juga ikut mengalami penguatan. Di antaranya adalah ada saham PANI, di mana untuk posisi PANI di sore hari ini penguatan terbatas di 0,47% di 16.075, sementara untuk CBDK hari ini melesat di 13,22% di 6.850. Penguatannya juga sudah mulai terbatas. Sementara untuk SMRA masih dari properti hari ini juga menguat di 3,49% di Rp474 per sahamnya. Pemberat datang dari barang baku ada Aman melemah di 1,45% di Rp8.475 per saham. Grup Prayogo Pangestu ada Cuan melemah di 0,61% di 1.625. Dari energi ada Adaro juga melemah ini di 1,41% di Rp1.750 per sahamnya. Sementara untuk UNTR tertekan di 1,74% di 25.350, dan dari farmasi ada KLBF di awal pekan hari ini tertekan cukup dalam di 3,32% di Rp1.305 per sahamnya. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan di sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.